Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Mana suaranya? Shalom. Puji nama Tuhan kalau kita semua bisa hadir di tempat ini. Kita percaya karena Tuhan sendiri yang mau mengundang kita datang ke tempat ini. Amin. Amin. Pada malam hari ini kita akan misa dan adorasi, ya. Kita akan sama-sama misa dan adorasi. Kita mau menyembah Tuhan, ya. Setelah kita
Jika Allah bersama kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudari, inilah kata-kata indah dan kuat sekali yang diucapkan oleh Paulus dalam bacaan pertama hari. Kata-kata ini memberikan kita pengharapan, memberikan kepada kita jaminan bahwa selama kita ada bersama Allah, selama kita bersekutu dengan Allah, selama kita berjalan bersama Dia, tak ada yang bisa mengancam atau menghentikan langkah hidup kita. Inilah yang sungguh dialami secara nyata oleh Yesus Tuhan kita. Ancaman dari sang penguasa Galilea, ancaman dari Herodes, tak mampu menghentikan langkahnya untuk meneruskan dan menyelesaikan misi Bapaknya menuju Yerusalem. Maka marilah kita terus menyembah Allah, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, agar kita semua tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam diri kita, hingga dengan demikian kita sanggup melaksanakan keputusan kita masing-masing sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Mari kita mengawali Eucharistia Kudus ini dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah, memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kita, agar ayat ini sungguh layak dan pantas mendatangkan keselamatan bagi hidup kita. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, kami tak perlu takut sedikit pun karena Engkau memihak kami. Jagalah kami semua, agar senantiasa ada bersama dalam Yesus Kristus Putra Tuhan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dulu mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita sekalian. Bagaimana mungkin Dia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sisi kanan Allah, yang malahan menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, karena Engkaulah kami berada dalam bahaya maut sepanjang hari, dan dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam segalanya itu, kita akan menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain manapun, takkan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anak, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah saya, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, ibu bapak umat beriman yang terkasih, selamat malam semuanya. Nampaknya Yesus itu termasuk seorang pencinta Allah, suka mengamati kehidupan binatang. Sebagian dari kita mungkin juga sama, termasuk pencinta Allah, penyuka binatang, anjing, kucing, ayam, dan seterusnya. Hanya mungkin yang berbeda adalah Yesus tidak seperti kita, yang saking suka dengan binatang peliharaan kerap lupa dengan orang terdekat, bahkan anak sendiri pun bisa dilupakan karena saking sayang dengan binatang peliharaan. Kenyataan bahwa Yesus termasuk pencinta alam, suka mengamati kehidupan binatang, itu terbukti ketika dalam bacaan Injil hari ini Yesus menyebut dua jenis binatang. Binatang apa tadi yang disebut? Serigala dan induk ayam. Dua jenis binatang yang kontras karakternya. Dalam konteks apa Yesus menyebut dua jenis binatang ini? Dalam pewartaannya, konteksnya adalah ketika orang-orang Farisi meminta Yesus untuk tidak meneruskan perjalanannya menuju Yerusalem karena Herodes sedang membunuhnya. Jadi orang-orang Farisi melarang Yesus untuk tidak melanjutkan misinya, perjalanannya ke Yerusalem, karena Herodes sedang berencana untuk membunuh dia. Tetapi respon Yesus sangat tegas. Yesus katakan, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari ketiga aku akan selesai. Yesus menyebut Herodes dengan sebutan serigala, dan kita tahu seperti apa itu binatang serigala. Dan di sisi lain, Yesus menyebut atau menggambarkan dirinya seperti induk ayam. Ia berkata di mulai bagian pertengahan bacaan Injil tadi, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakku, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah saya, tetapi kalian tidak mau. Jadi Yesus menggambarkan dirinya seperti induk ayam yang ingin selalu melindungi,
ingin selalu mengumpulkan anak-anaknya, melindungi dan menyelamatkan mereka. Maka serigala adalah bahasa simbol untuk menggambarkan pribadi yang selalu haus kekuasaan, yang selalu licik dan penuh tipuan, yang selalu memandang sesama sebagai ancaman, dan dalam melakukan apapun demi apa yang dia inginkan. Dan itulah karakter yang muncul pada diri Herodes. Sedangkan itu kayak adalah bahasa simbol untuk menggambarkan pribadi yang selalu memandang sesama dengan penuh kasih, dengan penuh belas kasih, yang selalu memandang sesama sebagai pribadi yang pantas untuk dilindungi dan dikasihi. Bahkan tidak hanya itu, berusaha untuk mengumpulkan, merangkul dan menyelamatkan sesama dari ancaman apapun, walaupun kemudian dirinya sendiri terancam. Dan itulah karakter yang persis muncul di dalam pribadi Yesus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahasa Injil jelas mengarahkan kepada kita bahwa serigala itu adalah Herodes, induk ayam untuk Yesus. Tetapi dua karakter ini juga bisa ada pada kita. Maka siapakah serigala itu, siapakah induk ayam itu bisa ada pada kita. Maka ia berbicara tentang kita juga. Ada saat di mana kita memandang sesama bukan sebagai pribadi yang layak untuk dicintai, dikasih, tapi malah sebagai ancaman, memandang sama sebagai ancaman. Ada saat di mana kita kemudian seperti serigala memperlakukan sesama bukan sebagai pribadi yang layak dikasihi, tapi sebagai dia yang layak dibenci. Dan karena itu kita berusaha berbagai macam cara untuk mengenyahkannya. Tapi ada saatnya juga kita barangkali seperti ibu ayam ini, yang memandang sesama sebagai pribadi yang layak untuk dilindungi, dikasihi, disayangi, layak untuk dirangkul, layak untuk diselamatkan, layak untuk dilayani walaupun tuntutannya, resikonya lah kita sendiri harus berubah. Mana yang paling dominan pada diri kita? Apakah pribadi dengan karakter serigala, ataukah pribadi dengan karakter seperti induk ayam ini? Dan apa yang kita lakukan kalau kemudian dalam diri kita temukan kok kayaknya karakter serigala begitu kuat muncul dalam diri saya? Dan apa yang kita lakukan juga ketika kemudian dari luar diri kita merasa terancam? Mari kita belajar dari apa yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Ketika orang-orang Farisi mengatakan, lebih baik kamu tinggalkan tempat ini, kamu tidak perlu meninggalkan, kamu tidak perlu pergi ke Yerusalem, teruskan perjalanan, karena Herodes sedang mengancam untuk membunuh engkau. Tapi Yesus katakan, pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan, menyembuhkan orang macam-macam. Katakanlah kepada dia, hari ini, esok, lusa, aku harus meneruskan perjalanan. Sebuah pernyataan yang amat tegas dari Yesus. Yesus tidak mau ditakuti dan diancam oleh siapapun, oleh kekuatan serigala seberingas apapun. Komitmennya sangat jelas dan tegas. Ia harus menyelesaikan misinya menuju Yerusalem, misi Allah Bapaknya. Misinya adalah mengumpulkan semua anak-anaknya di dalam perlindungannya, memastikan bahwa semua anaknya selamat, walaupun ia sendiri nyawanya terancam. Dan itulah misi Yesus. Dan itu dilakukannya hingga akhir hidupnya. Bahkan ketika keluaran jahat itu mengancam nyawanya sendiri. Karena itu ia meneruskan perjalanan ke Yerusalem dengan segala resiko. Bahkan ketika ia siap
menerima salib yang harus ia pikul. Pada diri Yesus kita menemukan bagaimana karakter ibu ayam tadi, gambar bahasa gambaran. Seorang yang tidak berkompromi dengan kekuatan jahat apapun, tegas mengatakan apa yang menjadi komitmennya, dan tidak pada semangat ketika ada ancaman. Dan itulah yang hendaknya muncul dari seorang pribadi yang mengabdi kepada Allah. Kita semua sejak kita dibaptis, kita menjadi milik Allah, dan kita berkomitmen untuk hanya mengabdi kepada Allah dan hanya menyembah Allah dalam hidup kita. Karena itu karakter yang muncul mestinya adalah seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Ketika ada ancaman, ada resiko, ada sesuatu yang ingin menghalangi dia, ia tidak patah semangat, ia tidak putus asa, ia tidak kehilangan harapan, ia tidak takut pada ancaman itu. Bahkan tegas menunjukkan siapa dirinya, apa komitmennya, apa misinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Injil ini juga mengingatkan kita bahwa Yesus Tuhan kita adalah Dia, Allah yang selalu bersama kita. Ia telah berjanji untuk menyertai kita sampai kapanpun, seperti dikatakan dalam Injil Matius. Ia bak ibu ayah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Seperti yang saya katakan tadi, serigala dalam tanda petik bahasa gambaran Yesus hari ini itu bisa ada di dekat kita, bisa ada dari luar diri kita, bisa ada juga dari dalam diri kita. Kehadirannya bisa menakut-nakuti kita, mengancam kita, membuat dia tidak terpuruk dalam ketakutan yang tak kunjung putus. Apakah itu situasi semacam itu terjadi dalam diri kita? Moga-moga tidak. Sebab kita percaya bahwa Yesuslah yang memimpin kita. Kita tidak dipimpin oleh serigala ini. Kita dipimpin oleh Yesus, Tuhan kita. Kita tidak boleh membiarkan diri kita ditakut-takuti oleh serigala-serigala tertentu dalam hidup kita, baik yang dari luar maupun dalam diri kita sendiri. Kita perlu terus membiarkan diri kita untuk hanya dipimpin oleh Yesus Tuhan kita. Dialah satu-satunya pemimpin kita dalam hidup kita di dunia ini. Ia selalu bisa merangkul dan melindungi kita semua. Dan lebih dari itu, kita harus dalam sebuah keyakinan yang sama seperti Paulus, seperti diungkapkan dalam bacaan pertama hari ini. Tak ada seorang pun atau apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun ada sekian banyak serigala mengancam kita, ada sekian banyak masalah yang mengkhawatirkan kita tidak takut, karena kasih Kristus yang terus dicurahkan kepada kita. Ada salah satu kutipan tadi dalam bacaan pertama yang Paulus katakan, dalam segalanya kita akan menang oleh karena Kristus yang mengasihi kita. Seperti apapun kekuatan serigala di dunia ini yang kita temukan, baik dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita, ingatlah bahwa Kristus itu yang telah memiliki kita. Hidup kita sejak dibaptis, Dialah yang memenangkan hidup kita dimanapun kita berada. Maka kita terus diajak untuk menyembah Dia adalah sarana bagi kita untuk terus terkoneksi, untuk terus terhubung dengan Tuhan. Doa-doa kita menghubungkan kita dengan Tuhan, dengan Bunda Maria, dengan semua orang kudus di surga. Itulah kekuatan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini. Menanggapi ancaman dari orang Farisi dan Herodes, dia katakan, hari ini, besok, dan lusa, aku harus terus berjalan. Jelas. Apapun resiko yang saya hadapi, Yesus akan mengatakan itu. Apapun resiko yang saya hadapi, ancaman yang mengancam saya harus tetap berjalan menuju Yerusalem.
Inilah semangat yang hendaknya juga kita hayati dalam hidup kita. Inilah semangat yang kita butuhkan di dunia saat ini. Mari kita terus menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Kristus, Sang Induk Ayam tadi. Dialah yang memenangkan hidup kita di saat dunia terus mengancam kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan doa-doa umat. Marilah kita berdoa mohon kepada Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, yang selalu peduli kepada mereka yang berharap kepadanya. Bagi negara dan bangsa Indonesia, semoga negara ini terus Kau lindungi dengan iman yang kuat, sehingga tetap teguh dan selalu menaruh harap kepada-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami. Bagi pemimpin pemerintahan bangsa Indonesia, semoga mereka dapat memimpin negara ini dengan baik dan bijaksana dengan keputusan yang diambil saat ini. Semuanya akan berdampak baik bagi rakyat Indonesia. Semoga Kau berkati mereka dengan kesehatan dan kebijaksanaan yang adil dan baik bagi seluruh rakyat. Marilah kita mohon. Bagi para imam, semoga Bapa memberkati Pastor Lukas Dirman dan tim Pastorat Santo Laurentius, Pastor Elvin, Pastor Alon, Pastor Maman, Pastor Bugat, Pastor Ricky, agar selalu diberi kesehatan, juga diberi roh hikmat dan kebijaksanaan dalam mengembalakan paroki Santo Laurentius dan memancarkan kasih-Mu bagi seluruh umat. Marilah kita mohon. Bagi PDPKK Santo Laurentius, semoga Bapa memberkati PDPKK Santo Laurentius agar semakin berkembang sebagai wadah kerohanian, baik di dalam kualitas maupun kuantitasnya, agar semakin banyak umat rindu untuk bersekutu bersama memuji dan memuliakan Tuhan dalam PDPKK Santo Laurentius. Marilah kita mohon. Bagi pengurus PDPKK Santo Laurentius, semoga Bapa memberi roh hikmat kebijaksanaan di dalam setiap rencana dan keputusan untuk mengembangkan PDPKK Santo Laurentius. Kami juga bersyukur Engkau telah memilih koordinator yang baru, Bapak Oscar. Curahkanlah roh hikmat-Mu pada Bapak Oscar dan timnya hingga mereka bisa membawa PDPKK Santo Laurentius menjadi garam dan terang bagi seluruh umat. Marilah kita mohon. Bagi kami yang hadir saat ini, semoga Bapa memberkati kami semua, agar melalui Ekaristi dan adorasi ini, kuasa-Mu bekerja dan kami dapat menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang selalu memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Marilah kita mohon. Dalam keheningan, mari berdoa untuk ujung masing-masing. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
persembahanku dan persembahanmu ini, serta seluruh intensi doa kita, berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur ini. Semoga persembahan kami mencari tanda kehadiran-Mu yang menguatkan umat-Mu dalam mengikuti Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan malaikat surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorai-sorai memuji. Maka kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan ini. Kami sungguh bersyukur sebab kami telah layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam rahim-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef dan lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita satukan doa dan ungkapan syukur kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bebaskanlah kami, bebaskanlah keluarga kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai-Mu sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan.
sampai menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber damai dan pangkal keselamatan kami. Kami mohon janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan restulah kami supaya hidup berdamai dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Anak domba Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah. Dia yang selalu melindungi dan menyelamatkan hidup kita. Berbahagialah kita sekalian yang pada malam ini diundang ke perjamuannya. Tuhan tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus akan kita sambut, mengantar dan menguatkan kita sampai ke hidup kekal. Kita akan menerima komuni dalam dua rupa. Nanti setelah saya memberikan hostinya, komuninya dicelupkan di anggur yang akan dipegang oleh Pak Mampu. Mohon tangannya atau jarinya jangan sampai menyentuh anggur. Dari cukup hostinya saja yang menyentuh anggur.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami bersyukur atas Ekaristi Kudus yang kami rayakan ini. Semoga perjamuan kudus ini menjadi kekuatan bagi kami untuk mengikuti jejak Yesus Kristus Putra
dalam perjalanan hidup kami menuju Yerusalem abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan adorasi sakramen Maha Kudus. Mari saat ini kita duduk untuk menghormati Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Yesus yang tulus, Yesus Allah semesta Allah, dan kami di sini akan menyembah. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai oleh dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan semua bakti kami kepada-Nya dan mengamalkan tobat kami dalam tingkah laku kami yang pantas dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saat ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Rasakan kasih-Nya yang terindah.
kasih-Nya yang sungguh besar bagi kita, sehingga Ia mengorbankan nyawanya untuk kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia membuat karya yang terbesar di dalam hidup kita. Nyatakan segala keinginan dan kerinduan hati kepada-Nya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya untuk Selalu
Sungguh kasih-Mu besar di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau datang kepadamu, kami mau menyembah, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami sembah, satu-satunya Tuhan yang akan memberikan terang dan kami di dalam hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Kami datang untuk menyembah, untuk meninggikan nama. Tuhan
Aku sungguh mengasihi. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan aliran air kehidupan. Mengapa sesak hatimu? Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau cemas, karena aku ada untukmu. Aku akan berjalan selalu bersama. Lepaskanlah segala dan berjalanlah bersama. Jangan khawatirkan hari depan. Jangan khawatirkan hari depan. Karena aku akan selalu memberikan yang terbaik bagimu, dan kasihku selalu ada untukmu. Saudara-saudariku yang terkasih, kita berada di hadapan Dia yang bertata dalam sakramen Maha Kudus ini. Dia telah bersabda kepada kita, dan Dia telah memberikan seluruh dirinya untuk kehidupan kita. Kini Tuhan yang sama ingin kembali mendatangi kita satu persatu, ingin mendekati kita, ingin memberikan berkat-Nya kepada kita. Kita percaya sungguh bahwa kehadiran-Nya, berkat-Nya itu menguatkan kita. Kehadiran-Nya, berkat-Nya itu bahkan mengubah hidup kita. Kehadiran-Nya, berkat-Nya memulihkan hidup kita, bahkan juga menyembuhkan diri kita.
Maka mari kita siapkan hati untuk menyambut Dia, menerima berkat-Nya.
kasih juga kepada Pastor Lukas yang sudah memimpin adoration dan kepada seluruh tim yang sudah melayani pada malam hari ini. Juga Bapak Ibu yang hadir, Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada pengumuman? Oke, nah minggu depan kita akan masuk ke dalam tema yang baru, yaitu level up your faith. Jadi kita mau menumbuhkan iman kita. Ya, kita mau belajar selama 5 minggu. Ya, Bapak Ibu semua diundang hadir supaya kita bisa lebih bertumbuh iman kita di dalam Tuhan Yesus. Gimana sih caranya? Apa aja sih yang harus kita lakukan? Mari ya kita sama-sama belajar. Nah, untuk minggu depan tanggal 6 November 2025 akan dibawakan oleh Bapak Surya Cahyadi ya, dengan judul Faith 2.0, Iman 2.0 gitu ya. Dan rutinitas relasi, tentunya rutinitas kita berrelasi dengan Tuhan Yesus. Minggu depan jam 7 malam di ruang Kristen. Hanya minggu ini kita di gereja, minggu depan kita kembali ke ruang Kristen. Tunggu kehadirannya Bapak dan Ibu semua. Kemudian masih ada doa syafaat setiap hari Selasa tanggal 4 November 2025 di ruang Agnes jam 6:30 malam. Ditunggu kehadirannya. Next, Bapak Ibu yang mau ada waktu kehakiman ilahi juga ditunggu di dalam ruang Zoom setiap hari jam 3:04. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan wujud doa bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Apakah masih ada? Sudah. Sekian pengumuman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan ada konstruksi di belakang ya, di luar ya. Oh, di belakang. Silakan keluar melalui pintu belakang untuk mengambil konstruksi. Terima kasih.